Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizi Abidin dengan NIM 1010924.026 kelas EE 0701. Nah, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman fisika 3 dari bab 1 sampai bab terakhir. Bab 1 itu ada suhu dan kalor. Yang pertama, suhu adalah besaran fisika yang menyatakan tingkat panas atau dingin suatu benda berkaitan dengan energi kinetik rata-rata partikel. Makna fisika, suhu tinggi itu partikel bergerak cepat dan suhu rendah itu partikel bergerak lambat. Suhu menentukan arah aliran kalor. Yang kedua ada hukum nol termodinamika. Jika dua sistem masing-masing setimbang thermal dengan sistem ketiga, maka keduanya setimbang satu sama lain. Maknanya itu menjadi dasar pengukuran suhu dan penggunaan termometer. Selanjutnya yang ketiga ada skala suhu. Yang ada Celcius itu eh, ini C itu lambang dari Celcius dan Kelvin itu K satuan SI dan Fahrenheit itu F. Rumus konversinya itu K sama dengan T Celcius plus 27 K. Dan untuk yang F itu 9/5 T Celcius plus 32. Semua rumus termodinamika itu harus Kelvin. Selanjutnya ada kalor. Kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Sifat penting dari kalor itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Terus satuannya itu adalah joule dan mengubah energi dalam suhu atau wujud zat. Selanjutnya ada kalor jenis. Kalor jenis menyatakan kemampuan zat menyerap kalor. Rumus dari kalor itu Q sama dengan MC delta T. Keterangannya itu Q itu kalor dalam satuan J, M itu massa dalam satuan kg atau kilogram, C sama dengan kalor jenis dalam satuan J per kg kali K, kg titik K. Delta T itu sama dengan perubahan suhu. Makna fisiknya itu semakin besar C atau kalor jenisnya, maka zat makin sulit berubah ke suhu. Contohnya itu air. Selanjutnya yang keenam ada kapasitor kalor. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat. C sama dengan MC, Q sama dengan C delta T. Selanjutnya perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat terjadi saat kalor diberikan atau dilepas tanpa perubahan suhu. Contoh mencair, membeku, menguap, mengembun. Nah, gitu. Selanjutnya yang kedelapan ada kalor laten. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat. Q sama dengan mL atau M dikali L. Jenis dari LF itu kalor laten lebur dan untuk LV itu kalor laten uap. Selanjutnya diagram pemanasan garis miring itu suhu berubah dan garis datar itu perubahan wujud. Selanjutnya ada asas Black atau pertukaran kalor dalam sistem tertutup itu rumusnya Q, Q lepas sama dengan Q terima atau ini sigma Q sama dengan 0. Ringkasan rumus bab 1 itu ini. Untuk Q sama dengan MC dikali delta T dan Q sama dengan ML yang tadi itu. Ini untuk ringkasannya saja. Selanjutnya untuk yang bab kedua perpindahan panas heat transfer. Yang pertama pengertian perpindahan panas. Perpindahan panas adalah proses perpindahannya kalor dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Tujuan perpindahan panas yaitu mencapai kesetimbangan thermal. Yang kedua ada konduksi atau conduction. Berpindah panas tanpa perpindahan massa terjadi terutama pada benda padat. Contoh, sendok logam menjadi panas saat ujungnya itu dicelupkan ke air panas. Jadi dia mengikuti perpindahan panas yang air panas kan dicelupin ke sendok sendok logamnya dicelupin ke air panas jadi pucuknya itu ikutan panas begitu di perpindahan panasnya. Rumus konduksi Q per T sama dengan Ka
delta T per L. Keterangannya Q itu kalor dalam satuan C sama yang kayak tadi. T itu waktu dalam satuan S. Dan K itu koefisien konduktivitas thermal dalam satuan W per MK. A sama dengan luas penampang dalam satuan M pangkat 2 atau M kuadrat. Delta T sama dengan beta suhu dalam satuan K. Dan untuk yang L sama dengan panjang bahan dalam satuan M. Makna fisik K, K besar itu pengantar panas baik logam. L besar panas sulit mengalir. A besar panas lebih cepat mengalir. Selanjutnya ada konveksi atau convection, perpindahan panas disertai perpindahan massa fluida dalam dalam kurung cair per gas. Jenis konveksi alami akibat perbedaan massa jenis. Yang kedua ada paksa, itu dibantu kipas atau pompa. Rumus konveksi itu Q per T sama dengan HA dalam kurung TS dikurangi TF. Keterangannya H itu koefisien konveksi dalam kurung W per M pangkat 2 K. TS itu sama dengan suhu permukaan, TF sama dengan suhu fluida. Makna fisik perbedaan suhu menyebabkan perbedaan massa jenis. Nah, yaitu fluida bergerak namanya. Yang keempat ada radiasi atau radiation, perpindahan panas tanpa medium melalui gelombang elektromagnetik. Contoh, panas matahari sampai ke bumi. Dalam rumusnya Stephen Boltzmann, P sama dengan ini tuh bacanya itu sigma AT pangkat 4. Keterangannya P itu daya radiasi satuan W, sigma sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W per M pangkat 2 K pangkat 2. K pangkat 4 maksudnya, maaf. A sama dengan luas permukaan, T sama dengan suhu mutlak dalam satuan K. Radiasi benda nyata. Selanjutnya radiasi benda nyata. Suhu benda nyata dalam kurung tidak hitam sempurna. P sama dengan eh, ini E itu epsilon sigma AT pangkat 4. E sama dengan emisivitas. Jadi E itu emisivitas. Maaf, saya salah sebut. Dalam kurung 0 dikurangi 1. Makna fisik semakin besar emisivitasnya, semakin baik memancarkan panas. Keenam, perpindahan panas bersama dalam kurung kombinasi. Dalam kehidupan nyata, konduksi, konveksi, dan radiasi terjadi bersamaan. Contoh, panci memasak. Konduksi adalah dari api ke panci. Untuk yang contoh konveksi itu air di dalam panci dan radiasi itu panas dari api. Ini ringkasan rumus bab 2 yang tadi. Selanjutnya ini inti dari bab 2 itu begini. Jadi kayak disimpulkan saja kesimpulan. Selanjutnya bab 3 itu ada gas ideal dan teori kinetik gas. Yang pertama gas ideal. Pengertian gas ideal adalah model gas sederhana yang diasumsikan. Itu partikel gas sangat kecil atau volume diabaikan. Yang kedua, tidak ada gaya tarik antar partikel. Yang ketiga, eh, tumbukan antar partikel dan dinding bersifat elastis. Yang keempat, ada partikel bergerak acak. Model ini memudahkan perhitungan dan cukup akurat pada tekanan rendah dan suhu tinggi. Yang kedua, ada besaran pada gas. Tekanan dalam satuan P, volume dalam satuan V, atau maksudnya itu tekanan dalam lambangnya itu P, dan untuk volume itu lambangnya V, dan suhu lambangnya T, dan jumlah moles lambangnya itu N. Persamaan gas ideal, rumus PV sama dengan nRT itu N dikali R dikali T. Ya, maksudnya ini PV itu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Begitu. Keterangannya ini P sama dengan tekanan itu PA, V sama dengan volume itu M pangkat 3. Ini dalam satuan kalau nggak salah. Iya, satuan. N itu jumlah mol, R konstanta gas ideal, dan R sama dengan 8. Ini dalam kurung awal, 31 dalam satuan C per mol.
K. T sama dengan suhu mutlak dalam simbolnya itu K itu. E dalam satuan K. Satuan. Iya, iya betul satuan. Suhu catatan pentingnya itu suhu harus dalam Kelvin. Sama kayak yang pertama tadi dari bab satu. Jika salah satu besaran berubah, yang lain ikut berubah. Begitu. Yang keempat, hukum-hukum gas khusus. Yang A ada hukum Boyle suhu atau dalam kurung suhu tetap. Jadi P1 itu sama dengan P1 V1 sama dengan P2 V2 begitu. Makna volume gas berbanding terbalik dengan tekanan. Misalnya yang B ada hukum Charles dalam kurung tekanan tetap. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Makna volume gas sebanding dengan suhu mutlak. Yang ketiga ada hukum Cayley-Shek. Volume tetap P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Makna tekanan gas sebanding dengan suhu mutlak. Kelima, teori kinetik gas. Inti teori yaitu gas terdiri dari partikel kecil yang bergerak bebas. Tekanan gas berasal dari tumbukan partikel dengan dinding. Energi kinetik gas bergantung pada suhu. Selanjutnya yang keenam, energi kinetik rata-rata gas. Rumusnya itu EK sama dengan 3 per 2 KT. Energi kinetik sama dengan 3 per 2 dikali K dikali T. Begitu. Keterangannya itu K konstanta Boltzmann K sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat min 28. Ini JK itu biasanya itu ini apa? Dalam ya satuan satuan JK. J per K. T sama dengan suhu mutlak dalam satuan K. Makna fisiknya itu energi kinetik gas hanya bergantung suhu, tidak bergantung pada massa atau jenis gas. Jadi yang ketujuh, hubungan energi kinetik dan gas ideal. Energi kinetik total gas sama dengan E total sama dengan 3 per 2 N dikali R dikali T. Karena semakin tinggi suhunya, energi kinetik total semakin besar. Selanjutnya kedelapan adalah ringkasan rumus bab 3 sama yang seperti tadi, kayak kesimpulan-kesimpulannya ini juga. Selanjutnya yang ke bab 4. Bab 4 ada termodinamika atau hukum I termodinamika. Yang pertama pengertian termodinamika. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hubungan antara kalor, usaha, dan energi dalam suatu sistem. Yang kedua ada sistem terlingkungan. Sistem bagian alam semesta yang dikaji Sistem adalah bagian alam semesta yang dikaji. Kalau lingkungan segala sesuatu di luar sistem. Misalnya yang ketiga ada jenis sistem termodinamika. Yang pertama ada sistem terbuka. Nah, sistem terbuka itu ada isinya massa dan energi dapat keluar masuk. Untuk yang sistem tertutup, hanya energi yang dapat berpindah. Selanjutnya, sistem terisolasi. Tidak ada pertukaran apapun. Keempat, energi dalam internal energi. Energi dalam kurung U adalah total energi mikroskopik dalam sistem meliputi energi kinetik partikel, energi potensial antar partikel, energi dalam bergantung pada suhu sistem. Energi dalam bergantung pada suhu sistem. Begitu. Kelima, usaha atau work. Dalam kurung work. Usaha terjadi ketika sistem mengalami perubahan volume akibat gaya luar atau tekanan. Rumus usaha gas itu adalah W sama dengan P delta V. Cara membacanya itu tadi ya. W sama dengan P dikali delta V. Begitu. Hukum I yang keenam ada hukum I termodinamika. Bunyi, bunyi hukum I, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuknya saja. Rumus hukum I yaitu delta U sama dengan Q dikurangi W. Cara bacanya itu. Keterangannya itu delta U adalah perubahan energi dalam Q. I perubahan energi dalam. Oh, delta U itu adalah perubahan energi dalam. Q
Kalau Q kalor yang diterima sistem dan W adalah usaha yang dilakukan sistem. Gitu. Makna fisik hukum I. Yang ketujuh ada makna fisik hukum I. Kalor masuk yaitu energi dalam bertambah. Kalau sistem melakukan usaha yaitu energi dalam berkurang. Kalor bisa berubah menjadi usaha atau energi dalam. Selanjutnya yang kedelapan ada proses termodinamika penting. Yang pertama ada isohorik, itu volume tetap, jadi delta V sama dengan nol, selanjutnya W sama dengan nol, jadi delta U sama dengan Q. Kalau delta U sama dengan Q. Selanjutnya ada B isotermal atau suhu tetap, delta T sama dengan nol, delta U sama dengan nol, Q sama dengan W. Selanjutnya C isobarik atau tekanan tetap, W sama dengan P, delta V itu P dikali delta dikali V. Adiabatik atau tanpa kalor, Q sama dengan nol, delta U sama dengan min W. Selanjutnya kesembilan ada diagram P min V. Diagram tekanan volume digunakan untuk menunjukkan proses termodinamika, menentukan usaha dalam kurung luas di bawah kurva. 10 ringkasan rumus bab 4. Jadi sama yang kayak yang tadi, kesimpulan-kesimpulannya saja. Hanya bab 5 hukum 2 ini ya. Tadi itu hukum, saya salah baca itu hasilnya satu kan. Tapi saya salah baca, jadi hukum ini yang hukum keduanya termodinamika dan mesin kalor. Hukum 2 termodinamika, makna umumnya itu hukum 2 termodinamika membahas arah alami perpindahan energi dan menyatakan bahwa tidak semua kalor dapat diubah menjadi usaha. Yang kedua, pernyataan hukum 2. Ada A, pernyataan Kelvin Planck tidak mungkin membuat mesin kalor yang mengubah seluruh kalor yang diterima menjadi usaha tanpa sisa kalor. Yang kedua, pernyataan Clausius, kalor tidak dapat berpindah sendiri dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi tanpa bantuan usaha luar. Gitu. Yang ketiga ada mesin kalor. Pengertian mesin kalor adalah alat yang satu menyerap kalor dari reservoir panas. Yang kedua mengubah sebagian kalor menjadi usaha. Yang ketiga membuang sisa kalor ke reservoir dingin. Skema dari mesin kalor itu QH adalah kalor dari sumber panas, untuk W itu usaha sama kayak yang tadi. QC adalah kalor ke sumber dingin. Selanjutnya keempat ada efisien mesin kalor. Efisien mesin kalor rumusnya itu eta sama dengan W per GH. Nah, cara membacanya eta sama dengan W dibagi Q dikali H gitu. Hubungan usaha rumusnya W sama dengan Q H dikurangi QC. Efisien dalam kalor eta sama dengan QH dikurangi QC sama dengan QH. Sama dengan dibagi QH gitu. Makna efisien selalu kurang dari 100%. Semakin kecil Qc, semakin besar efisiensinya. Kelima ada mesin Carnot. Pengertian mesin Carnot adalah mesin kalor ideal dengan efisien maksimum yang tidak dapat dilampaui mesin nyata. Efisien mesin Carnot adalah etasi sama dengan 1 dikurangi Tc per Th. Catatan pentingnya itu suhu harus dalam Kelvin. Sama yang kayak tadi-tadi, efisiennya hanya bergantung pada suhu. Hanya keenam ada kulkas dan pompa kalor. Alat yang ada kulkas, alat yang memindahkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi dengan bantuan usaha. Koefisien performa dalam kurung COP kulkas sama dengan QC per W. Untuk yang P, pompa kalor berfungsi memanaskan ruangan. COP pompa kalor atau cop pompa kalor. Cop pompa sama dengan QH per W.
Misalnya yang ketujuh ada entropi. Pengertian entropi dalam kurung S adalah ukuran ketidakteraturan sistem. Perubahan entropi yaitu delta S sama dengan Q per T. Makna entropi proses alami eh, adalah entropi bertambah. Kalau entropi alam semesta tidak pernah berkurang. Selanjutnya ringkasannya sama juga yang tadi kesimpulan-kesimpulannya saja. Selanjutnya ke bab 6 aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada penerapan hukum termodinamika. Termodinamika tidak hanya teori, tetapi digunakan dalam alat rumah tangga, mesin, dan sistem alam. Yang kedua, ada sistem pembakaran dalam eh, yang kedua ada mesin pembakaran dalam. Itu pengertiannya dalam mesin pembakaran dalam adalah mesinnya proses pembakarannya terjadi di dalam silinder. Contoh, mesin mobil, mesin motor. Prinsip kerja singkat, campuran. Yang pertama ada campuran bahan bakar dan udara masuk. Yang kedua dikompresi. Yang ketiga dibakar biar menghasilkan kalor. Yang keempat kalor diubah menjadi usaha. Selanjutnya ada mesin pembakaran luar. Pengertiannya yaitu mesin yang pembakarannya terjadi di luar sistem utama. Contoh mesin uap, turbin uap, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Keempat ada kulkas, refrigerator. Prinsip kerja dalam kulkas memindahkan kalor dari ruang dingin ke lingkungan luar dengan bantuan kompresor. Siklus kerja kulkas. Yang pertama ada evaporasi atau menyerap kalor. Yang kedua ada kompresi atau tekanan naik. Yang ketiga ada kondensasi atau melepas kalor. Yang keempat ekspansi eh, dalam kurung tekanan turun. Rumus Job kulkas, Job sama dengan QC per W yang tadi kak di atas. Dibaca itu Job sama dengan Q sub C dibagi W. Jadi QC, Q dikali C per W. Begitu. Kelima ada AC, air conditioner. Fungsi AC bekerja sama seperti kulkas, tetapi fokus mendinginkan ruangan. Konsep penting dari AC itu kalor dipindahkan dari dalam ruangan keluar, membutuhkan energi listrik. Gitu. Yang keenam ada pompa kalor, heat pump. Pengertian alat yang memanfaatkan kalor lingkungan untuk memanaskan ruangan. Rumus cap pompa kalor, cap sama dengan QH per W atau Q dikali H dibagi W. Isolator yang ketujuh selanjutnya ada isolator dan efisiensi energi. Isolator panas digunakan untuk mengurangi kehilangan kalor, meningkatkan efisiensi energi. Contohnya itu termos, dinding berlapis. Kedelapan ada efisiensi energi dalam kehidupan. Contohnya itu rumah hemat energi, mesin hemat bahan bakar, teknologi ramah lingkungan. Kesembilan ada dampak termodinamika pada lingkungan. Yang pertama ada pemborosan energi, itu panasnya terbuang dan efisiensi rendah, itu polusinya meningkat. Itu ringkasannya. Selanjutnya ada perpindahan panas, itu yang bab 7, heat transfer. Nah, ini heat transfer itu perpindahan panas. Yang pertama ada pengertian perpindahan panas. Perpindahan panas adalah proses perpindahannya kalor dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah akibat perbedaan suhu. Kedua, ada jenis-jenis perpindahan panas. Terdapat tiga mekanisme utama yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiga, ada konduksi atau conduction. Pengertiannya itu konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel secara mikro mikroskopik. Contohnya itu sendok logam panas di ujungnya dinding rumah. Ya, dinding rumah saat terkena matahari kan itu panas. Terus rumus konduksi, hukum Fourier. Fourier. I per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Keterangannya itu Q per T itu adalah laju aliran kalor dalam satuan W
K. Konduktivitas termal dalam satuan W per MK. A. Luas penampang dalam satuan M pangkat 2. Delta T. Beta suhu dalam satuan K. L. Panjang bahan dalam satuan M. Makna fisiknya semakin besar K, jadi makin besar konduktivitas termalnya, panas lebih cepat mengalir. Kalau logam itu konduktivitasnya termalnya itu besar. Kalau kayu atau karet itu isolator. Konveksi atau convection. Pengertian konveksi adalah perpindahan panas melalui fluida dalam gulung cair bergas disertai perpindahan massa fluida. Jenis konveksi. Yang pertama ada konveksi alami karena perbedaan massa jenis. Yang kedua ada konveksi paksa itu dibantu kipas atau pompa. I per T sama dengan HA delta T. Cara membacanya ini betul. Keterangannya H itu koefisien konveksi dalam satuan W per M pangkat 2 K. Yang kelima ada radiasi atau radiation. Pengertian radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium melalui gelombang elektromagnetik. Contohnya panas matahari, api unggun. Hukum Stefan Boltzmann. P sama dengan ini itu sigma. Sigma AT per 4 gitu. T bawah sigma sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W per M pangkat 2 K 4 K pangkat 2 K pangkat 4 T dalam Kelvin. Benda tidak hitam sempurna. Itu P sama dengan emisivitas dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Tuh. Yang keenam ada perbandingan konduksi, konveksi, radiasi. Nah, mekanismenya itu konduksi, mediumnya itu padat, rumus utamanya Q per T sama dengan KA dikali delta T per L. Konveksi itu mediumnya fluida, rumus utamanya QT sama dengan H A delta T. H dikali A dikali delta T. Begitu. Untuk yang mekanismenya radiasi, mediumnya vakum, rumus utamanya itu P sama dengan sigma dikali AT pangkat 4. Misalnya ada aplikasi perpindahan panas. Aplikasi perpindahan panas, contohnya itu termos. Termos itu minim konduksi dan konveksi. Misalnya jaket itu menjebak udara. Misalnya warna hitam, radiasi maksimum. Kapan ini inti bab itu ya kayak kesimpulannya saja begitu. Ini leksur 8 atau bab 8 pengenalan fluida. 1. Pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk mengikuti wadahnya. Jenis fluida. Yang pertama ada fluida cair. Itu volumenya tetap, bentuknya berubah. Contoh, air, minyak. Selanjutnya ada fluida gas, volume dan bentuk berubah. Contoh, udara. Yang kedua ada sifat umum fluida. Yang pertama tidak mampu menahan gaya geser. Yang kedua mengalir jika diberi gaya. Yang ketiga menekan ke segala arah. Yang ketiga ada massa jenis atau density. Pengertiannya massa jenis adalah massa per satuan volume. Rumus massa jenis itu P sama dengan M per V. Cara membacanya itu ini. Keterangannya itu P massa jenis dalam satuan kg per M pangkat 3. Untuk yang M itu adalah massa dalam satuan kg, V itu volume dalam satuan M pangkat 3. Makna fisiknya itu benda dengan massa jenis besar itu lebih berat per volume. Massa jenis menentukan benda tenggelam atau terapung. Keempat, ada berat jenis. Pengertian berat jenis adalah berat per satuan volume. Rumus berat jenis yaitu gamma sama dengan P dikali G.
Dan rho, rho dikali G. Tapi kalau saya baca ini, bacanya P biasanya. Yang kelima ada tekanan atau pressure. Pengertian tekanan adalah gaya yang bekerja pada tiap satuan luas. Rumus tekanan P sama dengan F per A. Keterangannya P adalah tekanan dalam satuan PA, F adalah gaya dalam satuan N, A adalah luas dalam satuan M pangkat 2. Yang keenam ada tekanan dalam fluida. Tekanan dalam fluida itu bekerja ke segala arah, bertambah seiring kedalaman. Yang ketujuh ada tekanan hidrostatis. Pengertiannya itu tekanan hidrostatis adalah tekanan akibat berat fluida itu sendiri. Rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan, ini aku tetap membacanya itu PGH. Jadi ini bacanya itu P kecil sih, P kecil. Tapi di sini tuh maksudnya itu P sama dengan RHO itu roh dikali G dikali H gitu. Terangannya H itu adalah kedalaman dalam satuan M. Makna pentingnya itu semakin dalam, jadi tekanannya semakin membesar. Tidak bergantung bentuk wadahnya. Kedelapan ada tekanan total dalam fluida. Jika ada tekanan luar, misalnya atmosfer, itu P total sama dengan P ATM plus PGH. 9. Contoh penerapan fluida. Yang pertama ada bendungan, lebih tebal di bawah. Yang kedua penyelam, tekanan meningkat dengan kedalaman. Selanjutnya sedotan minuman akibat perbedaan tekanan. Yang ke-10 intelektual ya itu kesimpulannya. Yang ke-9 bab 9 fluida statis. Lektur 9 itu maksudnya bab 9 ya, fluida statis. Yang pertama, yang nomor satu itu ada pengertian fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam keadaan diam atau tidak mengalir. Contoh, air di dalam gelas, air di bendungan, minyak dalam wadah tertutup. Yang kedua, tekanan hidrostatis atau review singkat. Tekanan fluida diam bertambah seiring kedalaman. Review, review. Rumus P, P besar. Kalau saya biasanya P besar, sama dengan P kecil dikali G dikali H gitu. Yang ketiga, hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Rumus hukum Pascal itu P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Cara membacanya itu gitu. Gaya kecil dapat menghasilkan gaya besar bergantung perbandingan luas penampang. Makna fisiknya itu. Gaya kecil dapat menghasilkan gaya besar. Yang selanjutnya bergantung perbandingan luas penampang. Contoh penerapannya, dongkrak hidrolik, rem hidrolik, mesin pres hidrolik. Selanjutnya yang keempat, eh, hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes, benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Rumus gaya apung P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. FA adalah gaya apung dalam satuan N, dan untuk yang eh, rho F itu yang tadi kan PF adalah massa jenis fluida, yang untuk VT adalah volume benda yang tercelup. Keadaan benda dalam fluida yang tenggelam itu PB lebih besar dari PF, dan yang B melayang itu PB sama dengan PF, yang terapung itu PB lebih kecil dari PF. Yang keenam, berat benda di dalam fluida
berat sem, berat semu itu rumusnya ini W aksen sama dengan W dikurangi FA. Maknanya benda terasa lebih ringan saat di dalam air. Yang ketujuh, penerapan hukum Archimedes. Tentunya ada kapal laut, kapal selam, hidrometer, dan balon udara. Dan ini kesimpulan dari bab 9-nya. Selanjutnya ada bab 10, fluida dinamis. Satu, pengertian fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang sedang mengalir. Contohnya itu air mengalir di pipa, aliran darah, aliran udara juga. Yang kedua, debit aliran. Pengertian debit adalah volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Rumus debit yaitu Q per V per T. Q sama dengan V per T. Begitu keterangannya, Q adalah debit dalam satuan M pangkat 3 per S. Untuk volumenya itu V itu volume dalam satuan M pangkat 3. Dan untuk T adalah waktu dalam satuan S. Yang ketiga ada persamaan kontinuitas. Konsep dari persamaan kontinuitas yaitu untuk fluida tak termanfaatkan, termanfaatkan. Massa fluida yang mengalir per detik adalah tetap. Rumus kontinuitas yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Makna fisiknya penampang kecil kecepatan besar dan untuk penampang besar yaitu untuk kecepatan kecil begitu. Yang keempat, ada persamaan Bernoulli. Konsep dasarnya energi fluida sepanjang aliran adalah konstan atau tidak berubah. Rumus Bernoulli, P plus 1/2 dikali PV pangkat 2 plus PGH sama dengan konstan. Itu makna tiap suku. P adalah energi tekanan. Untuk yang ini 1/2 PV pangkat 2 itu adalah energi kinetik fluida. Untuk PGH itu energi potensial. Ini sebenarnya RAU tapi saya tetap membacanya PGH. 5. Penerapan Bernoulli. Ada sayap pesawat, venturimeter, tabung pitot, semprotan parfum begitu. Yang keenam ada persamaan Bernoulli 2 titik. P1 ditambah 1/2 dikali PV 1/2 plus PGH 1 sama dengan P2 plus 1/2 PV2 pangkat 2 plus PGH2 gitu bersama Bernoulli 2 titiknya. Ini kesimpulannya. Selanjutnya yang terakhir ada yang terakhir. Ini ke-11 ini yang terakhir kalau nggak salah. 11 itu. Ya. Itu fluida nyata. Fluida nyata. Yaitu fluida nyata adalah fluida yang memiliki gesekan internal, viskositas, sehingga tidak ideal, seperti fluida dalam teori Bernoulli murni. Contoh fluida nyata itu air, minyak, darah. Yang kedua ada viskositas. Pengertian viskositas adalah ukuran ketentuan fluida atau hambatan fluida terhadap aliran. Makna fisiknya itu viskositas besar, itu fluida lebih kental, alirannya itu lambat. Kalau untuk viskositas kecil, fluidanya encer, alirannya lebih cepat. Yang ketiga ada hukum Stokes. Pengertian hukum Stokes menyatakan gaya hambat yang dialami benda kecil terbentuk pola dalam fluida kental. Rumus hukum Stokes itu F sama dengan 6pi eta R V. Gitu. Keterangannya itu F adalah gaya hambat dalam satuan N. Untuk eta itu yaitu viskositas dalam satuan PA dikali S. PA dikali, ya, PA dengan S. Untuk yang R itu jari-jari bola dalam satuan M. Untuk V kecepatan dalam satuan M per S. Selanjutnya yang keempat, kecepatan terminal. Pengertian kecepatan maksimum benda jatuh dalam fluida ketika
K, gaya-gaya sudah seimbang. Rumus kecepatan terminal yaitu VT sama dengan 2R pangkat 2 dalam kurung PP min PF tetap kurung dikali G per G eta. Selanjutnya yang kelima adalah aliran laminar, pengertian aliran fluida yang teratur dan sejajar. Ciri-cirinya itu kecepatannya rendah, fluidanya kental. Itu. Yang keenam adalah aliran turbulen. Pengertian aliran turbulen yang tidak teratur dan berputar-putar. Jadi untuk ciri-cirinya itu kebalikannya dari aliran laminar. Untuk kecepatannya itu dia semakin bukan semakin nilai kecepatannya itu tinggi. Kalau aliran turbulen banyak pusarannya. Yang ketujuh ada bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds fungsinya itu menentukan jenis aliran fluida. Rumus bilangan Reynolds itu RE sama dengan P dikali V dikali T per eta. Kriteria alirannya itu RE lebih kecil dari 2000 itu disebutnya laminar. Dan untuk 2000 lebih kecil dari RE dan RE lebih kecil dari 4000 itu disebutnya transisi. Kayak contohnya 2001 sampai 3999. Nah, itu termasuknya tuh ke transisi. Dan untuk RE lebih besar dari 4000 itu namanya turbulen. Tuh, ya, namanya turbulen. Maaf. Kalau yang transisi berarti itu oh berarti dari 2000 sampai 4000. Maksudnya itu ya contohnya kayak 2001. Ya betul sih dari contohnya kayak 2001 gitu. Itu transisi. Kalau yang turbulen itu ini eh, alirannya itu tinggi. Jadi RE itu lebih besar dari 4000. Itu turbulen. Kedelapan, kehilangan energi pada fluida nyata disebabkan oleh gesekan dinding pipa, viskositas fluida. Akibatnya tekanannya itu berkurang, energi tidak sepenuhnya kekal. Ini untuk kesimpulannya, rumusnya, kesimpulannya ini sudah habis. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.